Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinte. Nah, kali ini kita lanjut ngejudge anime Spy X Family part keduanya. Yap, di part sebelumnya itu kita udah ngejudge nih anime dari 2 poin penilaian Ces, yaitu dari segi plot atau alur ceritanya dan juga visualnya. Nah, sekarang di part kali ini kita akan menilai dari 2 poin penilaian selanjutnya, yaitu dari segi karakter dan juga soundnya. Nah, penilaian dari segi karakter itu maksudnya ya kita ngenilai gitu, gimana penokohan yang ada di anime ini, gimana perannya dan sebagainya. Dan untuk penilaian dari segi sound, maksudnya itu Ces, kita menilai sound di anime ini secara keseluruhan, mulai dari openingnya, endingnya, sound efeknya dan juga backsoundnya atau musik yang mengiringi anime ini. Yap, itulah kedua poin yang akan kita jadikan acuan dalam penilaian di part kali ini Ces. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa subrek kalau kalian suka dengan konten-konten kami, karena channel ini sedang OTW 10.000 subscriber. Ya, mohon bantuannya lah ya, Ces, oke? Baiklah, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, yang pertama, kita akan menilai dari segi karakternya. Yap, sebelumnya, kalian juga pasti udah tahu lah kan, ada 3 karakter penting dalam anime ini, yaitu Lloyd Forger, kemudian Anya Forger, dan juga Yor Forger. Nah, kita akan fokus menilai 3 karakter utamanya yang ini, Ces. Ya, mungkin sih ada karakter-karakter lain ke depannya. Cuman untuk season kali ini, atau untuk season 1 part 1 animenya ini, ya karakternya yang baru dikenalin cuma ini doang. Karakter penting maksudnya ya, Ces. Nah, andai pun mungkin ada karakter-karakter yang cukup penting lainnya, nanti akan kita bahas di lain waktu, oke? Oke, yang pertama ada Lloyd Forger. Yap, si Sugar Daddy ini, Spy Daddy maksudnya. Nah, si mata-mata yang satu ini seperti di ceritanya merupakan seorang mata-mata profesional yang diberi tugas untuk mengemban misi perdamaian dunia. Dan ya nggak salah lagi, dia adalah salah satu dari main karakter anime ini, Ces. Nah, untuk karakter Lloyd ini sendiri cukup banyaklah menarik perhatian terutama dari penonton kalangan gadis. Karena ya jujur-jujur aja lah ya, Ces, aku yang cowok nonton si Lloyd ini ya cuma bisa ngasih kesan yang cukup biasa lah. Kalau kalian tanya, keren ya emang keren sih. Ya namanya juga mata-mata ya enggak. Cuman ya kata keren di sini nggak sampai ke arah bedes-bedes gitulah. Jadi ya si Lloyd ini memang karakter yang cukup keren lah. Mengingat dia mata-mata, pintar dan jago gelut. Dan juga ahli dalam penyamaran. Cuman ya apakah si Lloyd ini kerennya itu udah sampai ke titik dimana kayak MC-MC OP atau bedes gitulah? Jawabannya ialah enggak. Nah, mungkin karena itulah yang ngebuat si Lloyd ini paling dikagumi sama penonton dari kalangan cewek. Meanwhile, kita yang kalangan cowok atau penonton cowok pastinya lebih fokus ke karakter Yor ataupun si Anyanya. Karena peran dari karakter Lloyd itu sendiri kurang mencolok dan kurang bedes seperti yang kubilang tadi, Ces. Kita yang cowok kan pasti pengennya disajikan nih sama yang keren-keren bedes gitu, ya enggak? Karena ya menurut Watashi ya omae ni koros gitulah. Ya itulah, Ces. Nah, oke, untuk karakter Lloyd sendiri aku kasih rating 8,1 dari 10. Yap, memang gak bedes-bedes sekali lah. Cuman ya aku gak bisa bohong juga kalau si Lloyd ini cukup berpengaruh dalam beberapa adegan yang ngebuat kita sebagai penonton terpukau dan terbawa suasana. Contohnya ialah scene yang satu ini, dimana Lloyd ngelamar Mbak Yor kesayangan kita ini. Ya cukup epic lah di sini. Boleh lah, Ces. Oke, kemudian kita masuk ke karakter berikutnya, yaitu Yor Forger. Yap, karakter Yor Forger di anime ini sederhananya sebenarnya hanya karakter pendamping musiman. Kenapa aku bilang gitu, Ces? Ya emang sih, si Yor ini merupakan salah satu karakter utamanya juga. Cuman ya yang kurasain ya setelah nonton nih anime, karakter Yor ini hanya berperan sebagai karakter pendamping, yang dimana dia hanya sebagai pelengkap dalam setiap adegan di anime ini. Dan kenapa aku bilang dia merupakan karakter musiman? Yap, karena si Yor ini hanya mendapat perhatian kalau ia lagi dalam mode asasinnya, yang dimana momen tersebut hanya terjadi di beberapa episode saja. So, kalau emang lagi adegan genting atau darurat gitulah, barulah si Yor ini muncul sebagai spotlight. Jadi persis kayak karakter panggilan. Ada adegan dia muncul menarik perhatian dengan mode asasinnya, kemudian setelah itu udah hilang gitu aja. Yang jadi perhatian itu balik lagi ke si Anya dan si Lloyd. So ya, untuk karakter Yor ini aku kasih rating 7 dari 10. Sebelumnya aku mau konfirmasi dulu lah ya, Ces. Aku bukan pencinta loli atau apalah. Dan kalau kalian tanya, ya sebenarnya tipeku MILF lah kayak si Tante Yor ini.
Jadi ya aku kasih rating 7 bukan karena jelek atau apa, oke? Ya lumayan lah itu rating 7. Nah, kemudian kita masuk ke karakter terakhir yaitu Anya Forger. Yap, si Anya inilah yang menjadi spotlight utama dalam anime ini. Sederhananya, nggak ada Anya, maka Spy X Family juga pasti sedikit yang nonton. Bisa dibilang juga, Ces, semua hiburan, daya tarik, komedi, dan momen-momen seru lainnya ada di karakter Anya ini. Dan karakter Anya ini selalu terlibat dalam adegan-adegan penting dalam cerita Spy X Family ini, Ces. Jadi sebenarnya si Anya inilah harusnya yang paling cocok megang posisi sebagai karakter utama di anime ini. Dan kalau kalian sadar juga, Ces, si Anya ini secara tidak langsung memegang atau mengontrol alur dari cerita anime ini. Ya, mengingat dia punya kekuatan pembaca pikiran. Jadi si Anya ini bisa mengatur keadaan sekelilingnya dengan mengetahui apa saja yang orang sekitarnya akan lakukan. Salah satu contohnya itu ialah pernikahan palsu antara Lloyd dan Yor yang bisa terjadi karena Anya mengetahui dan tertarik kepada Yor yang merupakan asasin dan mencoba memberikan kode kepada Lloyd agar menjadikan Yor sebagai ibu barunya. Yap, si Anya ini punya kuasa lah dalam membentuk alur cerita dalam anime ini, Ces. Nah, untuk karakter Anya sendiri, aku kasih rating... ya udah pastilah 10 dari 10. By the way, sekali lagi ya, Ces, aku nggak pecinta loli ataupun pedofil, oke? Nah, sekarang kita masuk ke poin penilaian selanjutnya, yaitu sound. Kalau untuk openingnya, aku berani ngasih rating cukup rendah lah, Ces. Paling sekitar 5 dari 10 lah. Mengingat openingnya juga nggak terlalu hype dan juga kurang ikonik aja sih menurutku ya. Dan malahan aku lebih sore sama endingnya. Ya, kalian bisa dengar sendiri lah nanti. Lebih santai dan chill aja gitu. So, untuk endingnya aku kasih rating 8 dari 10. Nah, untuk backsoundnya sendiri, Ces, sebenarnya nggak terlalu memuaskan juga sih. Ya, menurutku Wit Studio dan Cloverworks lebih dominan ke visual dalam pengerjaan anime Spy X Family ini. Sedangkan untuk soundnya, kayak sound effect, entah itu ledakan atau efek-efek suara lainnya, menurutku sih ya standar lah, biasa aja. Palingnya yang buat terkesan itu backsound ala-ala mata-mata gitu. Kalian pasti udah pernah dengar lah, apalagi kalau si Lloyd ini lagi beraksi. Pasti soundnya itu langsung khas ala mata-mata gitu. Dan ya itu cukup berkesan sih, jadi dapatlah feel-nya kalau anime ini mata-mata sesuai judulnya. Ya, untuk backsoundnya secara keseluruhan, aku kasih rating 7,5 dari 10. Nah, untuk backsound yang luar biasa bagus itu bisa kalian dapatin saat nonton anime Tensura ataupun Kimetsu no Yaiba. Nah, kedua anime itu bisa kalian jadikan perbandingan untuk mengetahui mana sound anime yang berkualitas tinggi atau enggak. Baiklah, Ces, akhirnya kita berada di penghujung segmen Judge Anime Spy X Family kita. Ya, udah 4 poin penilaian kita masukkan. Nah, sekarang tiba saatnya rating finalnya. Untuk anime Spy X Family, aku kasih rating finalnya yaitu 8,7 dari 10. Nah, 8,7 itu udah mencakup plot atau cerita, visual, karakter, dan sound dari animenya. Cuman ya balik lagi lah, Ces, ini menurutku, opini pribadiku. Gimana menurut kalian? Gaskan di kolom komentar itu, oke? Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, Ces.